Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat-Mu, pimpinan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini, semuanya adalah anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk mengerti dan dengar-dengaran untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yohanes 13 ayat 34. Tertulis demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang anak bernama Helen berusia 8 tahun, memberikan jatah uangnya kepada Brandon, adiknya yang berusia 5 tahun, agar adiknya itu bisa masuk ke area di mana ia bisa membelai kepala dari seekor binatang peliharaan yang lucu. Tadinya mereka berdua direncanakan masuk ke tempat itu. Tapi karena uangnya tidak cukup, maka Helen mengalah dan memberikan uangnya kepada adiknya. Ketika ayahnya bertanya tentang apa yang dia lakukan, Helen berkata, kasih adalah tindakan. Kita perhatikan Yohanes 13 ayat 34 ini. Di situ tertulis, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tuhan Yesus memberikan suatu perintah baru kepada kita semua, yaitu supaya kita saling mengasihi. Kemampuan kita mengasihi disebabkan oleh teladan kasih Kristus kepada kita. Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih-Nya melalui tindakan yang nyata. Mengapa perintah ini dikatakan baru? Karena selama ini kasih seakan terpinggirkan dari kehidupan orang-orang yang mengaku beragama. Ada banyak pemuka agama Yahudi, para imam, orang-orang Lewi, orang-orang Farisi, dan semua yang melayani di bait suci, termasuk juga semua yang menyebut diri mereka sebagai orang yang beriman, telah melupakan kasih sebagai yang utama dalam hidup mereka. Sebagai pengganti kasih, syariat menjadi prioritas dalam kehidupan masyarakat. Tuhan Yesus memberikan perintah baru supaya kita semua saling mengasihi. Apa bentuk dari saling mengasihi yang Tuhan perintahkan kepada kita? Ada banyak bentuknya. Namun dalam kesempatan ini kita akan belajar 3 hal yang merupakan wujud dari saling mengasihi. Yang pertama, kasih adalah tindakan. Kasih bukan sekedar kata-kata, tapi tindakan yang nampak. Ada suami yang mengaku mengasihi istrinya, tapi bertindak kasar, bahkan memukuli istri. Ini bukanlah kasih, tapi kebencian. Ada juga istri yang mengaku mengasihi suami, tapi selalu bersikap kasar dan marah kepada suami. Ini bukanlah kasih, tapi kebencian. Yang kedua, kasih adalah pengorbanan. Orang yang mengasihi sudah pasti akan rela berkorban. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 tertulis, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Berkorban itu sakit dan terkadang terasa merugikan, tapi itulah wujud dari kasih. Kasih tidak melihat untung rugi, tapi kasih melihat kepada kebaikan dan kebahagiaan sesama. Yang ketiga, kasih itu mengampuni. Tanpa pengampunan, kasih tidaklah sempurna. Di atas salib, Tuhan Yesus mengucapkan pengampunan bagi orang-orang yang telah menganiayanya. Dalam Lukas 23:34, Tuhan Yesus berkata,
Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kondisi kasih kita pada saat ini? Kepada keluarga, kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita merasakan sulit untuk mengasihi karena telah disakiti, mintalah kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kita mengasihi. Dan ingatlah bagaimana Tuhan telah mengasihi kita yang berdosa dan yang telah mengampuni serta menyelamatkan kita. Perbuatlah kasih dengan mengingat akan teladan kasih Tuhan pada diri kita yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan, mengajar, menegur, membentuk kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi sesama kami. Walaupun terkadang kami merasa berat ya Tuhan, tapi tolong kami untuk kami taat, untuk kami setia mengerjakan perintah-Mu. Lembutkan hati setiap kami, jamah hati kami Tuhan. Ubahkan kami menjadi pribadi yang lebih lagi mengasihi, lebih lagi mengasihi setiap hari, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami. Kami sadari kami tidak layak dikasihi, tapi kami sebenarnya layak dimurkai. Namun kasih-Mu ya Tuhan, Tuhan sudah limpahkan. Engkau mengampuni dan menyelamatkan kami. Ajar kami juga untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Berikan kami hikmat-Mu dan tuntun kami untuk melangkah seturut dengan apa yang Tuhan mau. Jadikan kami berhasil dan biarlah hidup kami juga menjadi berkat, kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Tuhan berikan semangat baru, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan beri kemenangan, dan yang sedang dalam persoalan masalah Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya dalam situasi pemilu hari ini. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Siapapun presiden yang akan terpilih nanti, kami percaya itu ada dalam penetapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas umat-Mu. Berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.